Innama sabru, hanya saja kesabaran itu inda sodemati adalah saat kesempatan al-ula yang pertama. Maksudnya gini, Nabi bilang sabar, ini ikhlasin, pasrahin. Lah kan dia bantah nih, wah kamu tahu apa sih? Kamu kan gak ngerasain yang saya alamin. Dia belum tahu kalau itu Nabi. Berarti saat itu sabar gak dia? Dia gak sabar. Nah ketika Nabi sudah sampai rumah, kan baru dikasih tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad, Nabi. Nah, baru kemudian ngomong sama Nabi, kalau saya tahu itu engkau, saya gak bakal bantah. Karena saya gak tahu engkau, ya saya bantah. Biasa bantah kan gitu, siapa aja dibantah. Nah, makanya dibilangin sama Rasul, yang namanya sabar itu adalah ketika keadaan pertama. Mau siapapun yang ngomong, mau Rasul kayak mau bukan, ketika dikasih tahu sabar bu, ya saya sabar, itu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, berarti hadisnya sahih dengan nomor hadis 1203. An Anas bin Malik, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, ya salah satu penderek Rasulullah, ya laden yang suka ngebantuin Rasulullah, asisten. Sebetulnya Anas bin Malik ini lebih kepada budak. Tapi kan Nabi kan pengen menghapus perbudakan ya. Makanya Sayyidina Anas sama Nabi nggak dianggap sebagai budak. Kalau hukum status aslinya sebetulnya Anas bin Malik sendiri budaknya Nabi. Tapi misi Islam itu salah satunya menghapuskan perbudakan. Makanya Nabi nggak mau menjadikan Sayyidina Anas sebagai budak. Jadi udah pembantu aja. Sayyidina Anas bin Malik ini selalu ngikutin Rasulullah. Banyak hadis-hadis yang sensitif ya, itu nggak didapat kecuali lewat sahabat Anas bin Malik. Di antaranya misalnya tentang istinja. Kalau ibu belajar toharoh, ya bersuci, itu banyak hadis-hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik. Padahal kan sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak itu Abu Hurairah. Ibu sering dengar itu ya, dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah gitu ya. Itu hadis-hadis secara umum. Tapi kalau hadis-hadis yang sensitif itu biasanya berawal dari Sayyidina Anas bin Malik. Nah ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Qala, berkata beliau, Maro, pernah lewat an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya bersama sahabat Anas bin Malik. Suatu ketika Nabi sama Sayyidina Anas itu lewat, ya lewat suatu kuburan ya, di imro'atin, yang mana melewati seorang wanita. Ketemulah beliau dengan seorang perempuan tabeki, yang sedang menangis, indah kubrin, di samping kuburan. Ngelihat perempuan di samping kuburan lagi nangis. Ya mungkin anaknya, entah bapaknya, entah suaminya yang meninggal, ya pokoknya dia nangis. Faqala, maka berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqi, bertakwalah kamu wahai perempuan, ya Allah, kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Perempuan, takutlah pada Allah, bertakwa pada Allah. Maksudnya udah ikhlasin, sabarin, itu udah ujian dari Allah. Ya terima, maksudnya gitu. Qalat, maka berkatalah si perempuan pada Nabi Muhammad, dia bilang, ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati. Ilaika, tidaklah menimpa padamu, ani, seperti kepadaku. Jadi dia protes sama Nabi ya, wahai Nabi, ini kan nggak menimpa kepada kamu ya, seperti kejadian ini, musibah ini menimpa kepadaku. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, maksudnya Nabi ya, itu lam tusab, tidaklah merasakan bimusibati, dengan musibah yang menimpaku. Walam ta'rifu, dan wanita itu ya tidak mengetahuinya, maksudnya tidak mengetahui bahwa dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakila, maka kemudian dikatakan
laha kepadanya, kepada si perempuan tadi, innahu bahwasanya dia itu adalah an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sahabat itu nggak semuanya kenal sama Nabi, Ibu. Jadi untuk sahabat sendiri nggak semuanya mengenal Nabi Muhammad, apalagi perempuan. Kan sahabat itu nggak semuanya tinggal di dekat Masjid Nabawi. Ya kayak kita lah ibaratnya, ada yang tinggal di Kayu Manis, ada yang tinggal di Klender, ibaratnya gitu. Nah mereka-mereka yang tinggal jauh itu taunya cuma nama doang Nabi Muhammad. Namanya doang, bentuknya kagak tahu, fisiknya kagak tahu. Apalagi perempuan. Perempuan kan jarang keluar rumah, ya kan? Apalagi di zaman Nabi, perempuan jarang sekali keluar rumah. Makanya dia nggak kenal kalau itu adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad pas lewat ngelihat dia lagi nangis, dibilangin sabar, sabarlah kamu, takwalah, pasrahin, ikhlasin, ya, terima apa yang Allah takdirkan kepadamu. Perempuan itu dasar perempuan, ya. Kamu kan nggak tahu yang saya rasain, gitu. Nggak terima. Iya. Jadi perempuan gak Terima bukan baru sekarang, ya, dari zaman Nabi udah begitu. Oh, dari zaman nenek moyang. Kamu kan nggak tahu apa-apa, kamu kan nggak ngerasain musibah yang saya alamin. Gitu. Pas sudah pergi, Nabi udah pulang ya, baru dibilangin sama Sayyidina Anas bin Malik, itu yang datang ke kamu tadi adalah Nabi Muhammad. Wah, kaget dia. Wah, malu ya kan? Ya sama aja kayak ibu itu tadi ustadz. Wah, Pak Ustadz itu. Wah, ya kan? Akhirnya malu. Iya, songong ya. Nah, maka fa'atat ya, dia pun mendatangi si perempuan tadi, mendatangi baban Nabi, ke pintu rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah dia ke pintu rumahnya Nabi, maksudnya ngetok ya, sowan. Falam tajid, namun tidaklah dia mendapatkan indahu di sisinya itu, bahwa bina pada pintu tersebut. Ya, biasanya Nabi itu kan suka duduk ya di depan rumahnya, karena di samping Nabi itu Masjid Nabawi, depannya itu pelataran, Bu. Ya, kayak yang sekarang jadi masjid tuh, itu Nabi itu kalau mau ke masjid itu kagak lewat depan, tapi lewat samping. Jadi kamarnya Nabi ibaratnya ini masjid ya, Masjid Nabawi ya. Nah ini pengimaman nih. Ini kan posisi Nabi di sini rumahnya, yang sekarang jadi makam. Nah makamnya Nabi itu dulu rumahnya beliau. Jadi kalau mau sholat itu yang langsung masuk aja, karena tinggal buka hordeng ya. Dari sini buka udah masuk ke sini, jadi pengimaman. Nah pintunya di sana, pintunya itu di depan itu biasa dipakai kumpul sahabat buat nanya-nanya apa, masalah apa gitu ya. Nah ini perempuan datang ke situ nanyain kepada Nabi, maksudnya gitu ya, apakah Nabi ada di rumah tersebut. Faqalat, maka berkatalah si perempuan tadi ketika bertemu kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, lam a'rifka, saya tidak tahu bahwa itu adalah engkau. Jadi ketika si perempuan tadi sampai kepada Nabi, maka si perempuan tadi bilang, ya Rasul, saya nggak tahu kalau tadi itu adalah engkau ya Rasul. Faqala, maka berkata Nabi kemudian bersabda, innama sabru, sesungguhnya hanya saja kesabaran itu inda sodemati, yaitu adalah saat pada kesempatan al-ula yang pertama. Nah ini disindir sama Nabi ya. Kata Nabi bahwa sesungguhnya yang namanya sabar itu adanya pada kesempatan pertama, bukan kesempatan kedua. Maksudnya gini, ini kan perempuan tadi nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad ya, terus Nabi bilang sabar, kan gitu ya, sabar Bu, udah jangan tangisin, ikhlasin, pasrahin. Lah kan dia bantah nih ya kan, wah kamu tahu apa sih gitu kan, kamu kan nggak ngerasain yang saya alamin. Dia belum tahu kalau itu Nabi. Berarti saat itu sabar nggak dia? Dia nggak sabar ya kan, orang masih nangisin siapa lah yang meninggal ya. Nah ketika Nabi sudah sampai rumah, udah pulang, kan baru dikasih tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Tuh Nabi ya, udah sebalik deh. Nah baru kemudian si orang itu ngomong sama Nabi, ya Rasul, saya nggak tahu kalau itu engkau. Maksudnya kalau saya tahu itu engkau, saya nggak bakal bantah, kan begitu ya.
Karena saya nggak tahu engkau, ya saya bantah. Ya, biasa bantah kan begitu, siapa aja dibantah. Nah, karena saya nggak tahu itu engkau, ya saya bantah. Tapi saya nggak tahu saat itu adalah engkau. Jadi kesimpulannya orang tersebut, perempuan tersebut nggak bakal ngebantah kalau ia tahu adalah Rasulullah. Berarti kan kalau nggak ngebantah berarti posisinya berarti orang itu sabar, ya nggak? Nah makanya dibilangin sama Rasul, yang namanya sabar itu adalah ketika keadaan pertama. Bukan setelah kamu ngetahuin bahwa saya yang negor, terus kamu bilang, ya Rasul sekarang saya sabar. Bukan, udah lewat. Paham maksudnya ya? Kalau mau sabar tuh tadi ketika kamu di kuburan itu, saya ingetin sabar bu. Harusnya langsung mau siapapun yang ngomong, mau Rasul kayak mau bukan, ketika dikasih tahu sabar bu, ya saya sabar, itu yang benar. Lah sekarang giliran udah tahu saya yang negor, baru datang ya kan? Ya maaf ya Rasul saya nggak tahu engkau itu. Nah, ini ditegur sama Nabi bahwa kesabaran itu ya adanya pada keadaan atau kesempatan yang pertama. Nah dari hadis ini bisa kita simpulkan ya, satu, perempuan berarti boleh ziarah, ya boleh ke kuburan. Nah ini buktinya Nabi nggak mengharamkan, Nabi cuma nyuruh apa? Sabar, bertakwalah. Nabi nggak ngomong izhab ila baiti misalnya gitu kan, pulang kamu ke rumah kamu misalnya, enggak kan? Nabi tetap memperbolehkan si perempuan, cuma Nabi bilang sabarin. Ya tetap kamu harus bertakwa pada Allah. Ingat bahwa semuanya milik Allah. Berarti bisa disimpulkan perempuan boleh ziarah kubur. Cuman ada adab-adabnya. Yang secara adab tentunya melebihi laki-laki bu. Ya seperti tadi ya. Kalau laki-laki kan insya Allah kuat lah. Siapapun yang meninggal, bahkan mungkin anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, ketika di kuburan ya secara kekuatan nahan air mata, ya enggak histeris, itu lebih kuat daripada perempuan ya. Bukan mendiskriminasi perempuan, bukan ya, tapi faktanya kan begitu. Perempuan kan hatinya lebih tipis lah ibaratnya gitu ya, lebih terenyuh lah, lebih gampang iba gitu. Makanya ada ulama-ulama yang memakruhkan kalau perempuan itu sampai mengikuti jenazah ke kuburan, dan itu saya megang, saya pakai itu. Makanya saya bilang kepada ibu semua, kalau pas ada orang meninggal, buat kita yang perempuan nggak usah ikut, ya udah di rumah aja lah. Ya kalau bukan keluarga kita, ya udah si orangnya kita hibur ya. Kalau kebetulan itu terjadi pada kita sendiri, ya udah kita di rumah aja. Ya karena kewajiban nyolatin sampai ke kuburan itu tugasnya laki-laki. Udah ibu di rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Nanti kalau setelah dikubur, sehari 2 hari ziarah itu boleh ya, supaya nggak histeris seperti pada penguburan pertama. Karena kalau baru ngubur terus perempuan ikut, itu biasanya ya sering histeris gitu ya, entah pingsan segala macam, kan malah ngerepotin. Belum lagi ntar kalau nauzubillah misalnya ada fitnah kesurupan, kan nggak sedikit mak-mak malah kesurupan, udah lagi susah malah kesurupan. Ada nah kesurupan tar dulu kek ya kan. Iya, ada kayak gitu. Lagi ngubur kesurupan. Nah, ketika seseorang itu mempertahankan ketakwaannya, mempertahankan kesabarannya, ini Nabi ngasih tahu itu sebetulnya adanya di posisi pertama. Termasuk kebaikan yang lain ya, ikhlas, sayang dan sebagainya. Pokoknya kebaikan-kebaikan lain, amal soleh lain, itu semuanya ada pada kesempatan pertama, bukan kedua dan ketiga. Walaupun secara pahala, kalau bicara pahala mah tetap dapat pahala. Jadi si perempuan ini sekalipun dia ngomong saya nggak tahu ya Rasul kalau itu engkau, berarti kan saya bakal sabar deh kan gitu ya, tetap dia dapat pahala. Tapi itu bukan hakikat sabar yang sebenarnya. Sabar yang sebenarnya adalah ketika diingetin langsung sabar gitu. Sama kayak ikhlas, nggak sedikit orang itu misalnya ngomong ikhlas tapi bukan dari awal. Misal ya, ada orang ngutang sama ibu 100.000, 200.000. Ya, Bu saya ngutang nanti minggu depan saya bayar. Janjinya dia gitu pada kita. Ya, minggu depan ditagih, belum ada. Minggu depannya lagi tagih, belum ada lagi. Sebulan ditagih, belum ada juga, sampai kesel hati kitanya. Nagihnya udah kayak orang apaan ya kan. Nah, akhirnya kita ngomong, ya udah deh saya ikhlasin. Nah, itu bukan ikhlas.
Karena ikhlas itu ada pada kesempatan pertama, sama kayak tadi. Sabar itu ada pada kesempatan pertama. Sama, semua amal ibadah itu adanya pada kesempatan pertama. Jadi seandainya kita mau pahala yang gede, hakikat ikhlas sebenarnya itu adalah ketika kita tahu nih orang gak bakal bayar nih, ya, saya minjem dia 100.000, minggu depan saya ganti. Ini orang kayaknya wah modal kayak gini gak bayar nih, ya kan? Langsung dalam hati kita, ya Allah, saya ikhlaskan dia pinjam duit 100.000. Seandainya minggu depan memang dia bayar, saya akan kasih ke musola misalnya, atau saya kasih ke anak yatim. Nah itu ikhlas yang bener. Tapi kalau udah ditagih kagak bayar, hari kedua, hari sebulan, setahun kagak bayar-bayar, terus jatuh omongan, ah saya emang ikhlasin. Nah itu mah ikhlas terpaksa, ya enggak? Nah, iya, karena kagak bayar itu, daripada sayang kagak dapat pahala, mendingan saya ikhlasin. Itu bukan seperti itu. Ya. Nah ini sama ya, semuanya gitu, rasa sayang segala macam itu adanya pada kesempatan pertama, walaupun sekali lagi tidak menghancurkan pahala tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ikhlasnya baru datang setelah kesempatan kedua, sabarnya baru datang setelah kesempatan kedua, itu dia tetap dapat pahala. Cuman pahala yang gedenya, ya pahala yang secara hakikinya itu ada pada hal yang pertama. Sabar yang pertama, ikhlas yang pertama, ya, rasa sayang yang pertama, qanaah nerimo yang pertama. Jadi bukan udah kepepet, dapat rezeki 100.000 mulu, ya kan? 100 mulu. Ya udah deh saya terima. Itu mah bukan qanaah namanya. Ya. Iya, jadinya karena udah keseringan dapat seperti itu baru qanaah. Jadi nggak seperti itu ya. Kesempatan pertama itulah yang menentukan kualitas keimanan kita. Makanya ketika kita dikasih kesenangan, kesulitan, ya, suka duka dan segala macam, itu ibu bisa ngukur tingkat kualitas keimanan kita sampai semana. Kalau tingkat kualitas keimanan kita tinggi, mau dikasih senang kek, mau dikasih susah kek, nggak berubah ibadahnya, Bu. Ibadahnya tetap begitu, istiqomah. Itu berarti iman kita udah kuat. Ya ibaratnya tadi orang biasa sabar dikasih ujian, ya seperti ini misalnya perempuan itu, ya nggak ngaruh, tetap sabar dia. Tapi kualitas orang itu juga bisa kelihatan kalau seandainya dia dikasih ujian atau kesenangan, kok berubah ibadahnya, kok berubah karakternya. Sehari-harinya baik nurut ya, kelihatannya sabar. Pas dikasih ujian kok mengkelap, ya, histeris dan sebagainya. Oh berarti kualitas imannya bukan seperti itu, bukan sehari-hari yang kita lihat. Oh berarti kualitas keimanannya masih rendah, masih kecil. Nah ini yang membedakan ya. Nah makanya Nabi ini ngajarin kepada kita, ya, dari hadis ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika seseorang itu mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, dalam hal ini orang meninggal ya, secara umum apapun, ibu kehilangan sesuatu ya, misalnya disakitin orang, dizolimin orang, pokoknya apapun ya, hadis ini mengajarkan kepada kita, maka pandangan yang harus kita ambil ya, yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi pegangan kita itu pesannya Nabi ini ya, bahwa semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Makanya pesannya Nabi, ittaqullah dulu wasbiri, ittaqi wasbiri, bertakwalah kamu pada Allah, ingat Allah, maksudnya iling, baru kemudian sabar. Jadi sabar itu ada setelah bertakwa. Nggak mungkin orang bisa sabar kalau dia nggak bertakwa, ya, nggak mungkin orang itu bisa bertahan, qanaah dan sebagainya kalau dia tidak bertakwa. Jadi sumber awalnya itu takwa. Makanya saya sering nyampein kepada ibu, kayak bapak-bapak yang ngaji gitu, saya bilang kalau orang tahu hakikat kehidupan itu nggak bakal kecewa, Bu. Ibu andai kata tahu hakikat kehidupan itu nggak bakal banyak kecewa dan nggak banyak ngarep. Coba deh ibu pikirin, ya, kita umur sekarang misalnya 40-50, ya, bentar lagi ya taruhlah 20 tahun 30 tahun, kalau Allah ngasih umur panjang ya, umur 70 misalnya meninggal, berarti tinggal 30 tahun lagi.
Dan di kuburan itu jauh lebih lama daripada usia 30 tahun. Ini kan bapak ibu kita, kakek nenek kita yang di kuburan sekarang, itu kan udah puluhan tahun. Belum lagi yang dari zaman Nabi Adam. Jadi di kuburan itu masanya lebih lama daripada masa hidup. Ya. Nah, maka ketika seseorang bela-belain ya kehidupan dia, bukan ngebela-belain untuk alam akhirat dia, alam kubur dia, ya maka orang tersebut pasti gampang ngecewa karena ngebelain dunia. Ya, dapat duit dikit ya kan, dapat rezeki dikit, yang gerutu ya, nggak terima. Kenapa? Karena dia bela-belainnya dunia. Tapi kalau dia mentalnya mental akhirat, ya, oh saya dapat 100.000 juga buat apa sih? Orang kebutuhan saya cuma buat makan doang. Ya, yang halal itu kan sebetulnya yang buat makan itu, sisanya kita nggak tahu, ya kan? Bisa jadi buat poya-poya, bisa jadi buat perkara haram, kita nggak tahu. Yang pasti halal itu adalah duit 100.000 itu yang kita belikan lauk pauk, yang kita belikan beras, itu udah jelas halal. Ya, nanti sisanya itu seandainya kita kasih fakir miskin, kita kasih anak yatim, baru jadi halal. Tapi hakikatnya kan belum ketahuan Bu. Ibu megang duit 100.000 misalnya, 15.000 buat beli beras seliter, ya. Terus sisanya misalnya 35.000 buat beli lauk pauk. Berarti kan sisa 50.000. Ini 50.000 belum jelas loh. Apakah halal atau tidak? Bahkan tidak jelas juga apakah itu milik kita atau bukan. Bisa jadi seandainya kita habis beli beras, tiba-tiba keserempet, 50.000-nya jatuh diambil orang. Berarti duitnya bukan milik kita. Jadi seendek itulah hidup itu. Nah, orang yang tahu hakikat hidup, ya ketika dia kehilangan sesuatu, kesulitan dan sebagainya, nggak bakal pusing. Alah besok cari lagi. Ya, besok nggak dapat ya masih ada besok lagi. Dari zaman kita dulu kecil, ya dari zaman kita bayi, kita belum bisa nyari duit, kita hidup kok. Nah masa sekarang udah bisa nyari duit malah kagak bisa hidup, kan aneh. Waktu kita kecil, lahir dari ibu kita, ya digendong sama bapak kita, disusuin sama ibu kita, emang kita bisa nyari duit? Kan kagak. Semua yang fasilitasi siapa? Ibu bapak kita. Nah ibu bapak kita dari siapa? Dari Allah. Lah kalau waktu kita masih kecil, masih bayi aja bisa dapat makan ya, bisa dapat duit dari bapak ibu kita, bisa kebeli susu, padahal kita waktu itu belum kerja. Itu aja udah dijaga sama Allah, apalagi posisi kita sekarang udah dewasa, udah tua, bisa nyari duit sendiri. Masa sih Allah nggak ngasih? Cuman kan timbul pertanyaannya, kita nerima nggak yang Allah kasih itu? Ya, dikasih 100.000 nerima nggak? Dikasih 200.000 nerima nggak? Kebanyakan di antara kita kalau giliran banyak baru nerima, alhamdulillahnya keluar. Ya, tapi kalau cuma dapat 50.000, malah mau menecok, ya kan? Kalau cuma dapat sedikit, kita yang gerutu. Nah itu. Padahal tadi saya sampaikan kualitas keimanan seseorang bisa dilihat dari ketika dia mendapatkan kebaikan atau keburukan. Nggak berubah Bu. Dia dapat 200.000 alhamdulillah, dia dapat 100.000 alhamdulillah, dapat 50.000 pun alhamdulillah, dikasih sehat alhamdulillah, dikasih sakit pun alhamdulillah. Nah ini yang susah. Nah, makanya Nabi ngajarin ya, sebelum sabar itu harus ada takwa dulu. Sebab sabar itu menjadi mudah kalau ada takwanya. Sabar itu bukan susah kalau nggak ada takwanya. Ya, kalau takwanya duluan, insya Allah sabarnya lebih mudah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.